Halo sahabat elektrik, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang KHH pada kabel listrik. Mungkin masih banyak dari sahabat elektrik yang belum tahu apa itu KHH pada kabel listrik. Dan mungkin juga pada saat pemasangan instalasi listrik, sahabat elektrik tidak pernah memperhatikan KHH pada kabel listrik tersebut. Padahal KHH pada kabel listrik itu sangat penting. Besar risikonya jika KHH pada kabel tersebut tidak sesuai dengan besaran daya atau arus listrik pada instalasi listrik yang ada di rumah kita. Banyak terjadi kebakaran pada rumah diakibatkan karena hubung singkat arus listrik atau korsleting pada instalasi listrik, di mana salah satu penyebabnya ialah karena kabel listrik yang digunakan tidak sesuai dengan standar PUIL atau standar persyaratan umum instalasi listrik. Oleh karena itu di video kali ini saya akan memberitahu sahabat elektrik apa itu KHH pada kabel listrik dan pentingkah KHH kabel untuk instalasi listrik yang ada di rumah kita. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan untuk KHH, saya akan memberitahu sahabat elektrik apa itu KHH pada kabel listrik. Jadi KHH itu ialah kemampuan hantar arus listrik pada kabel. Jadi pada saat kita ingin memasang instalasi listrik, kita terlebih dahulu harus memperhatikan berapa besaran daya atau besaran arus listrik yang ada di rumah kita. Setelah itu baru kita bisa tentukan jenis kabel apa dan berapa besaran ukuran kabel yang akan kita pasang pada instalasi listrik tersebut. Dan nanti saya akan berikan contoh bagaimana cara menentukan besaran penampang kabel atau ukuran kabel pada saat kita ingin memasang instalasi listrik baru di rumah kita. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KHH pada kabel listrik. Oke, di depan saya sudah ada beberapa kabel. Kita bisa lihat di sini. Untuk ketiga jenis kabel ini kabel NYM, dan untuk inti kabelnya ada beberapa jenis. Kita bisa lihat pada kabel yang ini inti kabelnya ada 2, dan kabel yang ini inti kabelnya ada 3, dan kabel yang berikutnya inti kabelnya ada 4. Dan warna pada inti kabelnya juga bermacam. Ada warna hitam, biru, coklat, kuning strip hijau, dan merah. Dan masing-masing warna pada inti kabel ini juga ada fungsinya, ada artinya. Sesuai di PUIL, untuk warna-warna ini ada artinya atau ada fungsinya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan fungsi warna-warna pada kabel ini. Dan kita bisa lihat pada kabel ini ada tulisan. Di sini ada tulisan PVC 3 x 1,5 mm 300/500p, dan di sini ada tulisan NYM. Untuk masing-masing tulisan ini ada fungsinya atau ada artinya. Dan saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jika sahabat elektrik belum melihat videonya, bisa lihat pada link di atas. Nah, mungkin sahabat elektrik bertanya, bagaimana cara melihat KHH pada kabel ini? Jadi untuk melihat KHH pada kabel ini, kita harus melihat berapa diameter dari inti tembaga atau inti dari kabel ini. Di sini bisa kita lihat untuk diameternya 1,5 mm persegi. Nah, setelah kita mengetahui berapa diameter kabel ini, kita akan lihat ke PUIL. Kita mengacu ke PUIL. Di PUIL sudah ada peraturan atau besaran-besaran KHH pada kabel. Di situ kita bisa lihat jenis kabel apa yang kita gunakan. Sekarang di sini yang kita gunakan jenis kabelnya NYM. Setelah itu kita lihat di PUIL berapa besaran KHH untuk jenis kabel yang kita gunakan. Di sini yang kita gunakan jenis kabelnya NYM. Kita lihat tabel KHH kuat hantar arus listrik pada PUIL. Di sini bisa kita lihat untuk jenis kabel NYM. Di tabel ini ada diameter kabelnya. Di sini ada 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, dan seterusnya. Dan sekarang kita lihat berapa diameter kabel yang kita punya. Di sini diameter kabel yang kita punya 1,5. Kita lihat pada tabel KHH, untuk kabel diameter 1,5 mm, besaran KHH-nya 18 ampere. Jadi untuk kabel yang kita punya ini, besaran KHH-nya atau kuat hantar arus listriknya sebesar 18 ampere. Sekarang kita coba lihat untuk kabel yang ini berapa besaran KHH-nya. Untuk kabel yang ini
diameter kabelnya lebih besar, 2,5 mm. Sekarang kita coba berapa besaran KH-nya. Kita lihat pada tabel. Untuk kabel NYM diameter 2,5 mm, untuk besaran KH-nya sebesar 26 ampere. Berarti untuk kabel ini besaran KH atau kuat hantar arusnya sebesar 26 ampere. Oke, jadi saya harap sampai di sini sahabat elektrik sudah tahu bagaimana menentukan besaran KH pada kabel listrik. Mungkin sahabat elektrik ada yang bertanya, bagaimana kita bisa tahu besaran KH pada kabel yang kita punya ini cukup atau mampu menampung daya atau besaran arus listrik yang ada pada instalasi listrik rumah kita. Oke, di sini saya akan berikan salah satu contoh. Misalnya ada rumah baru yang akan dipasang instalasi listrik dan daya listrik yang terpasang pada rumah tersebut sebesar 1300 PA. Sebelum kita mengetahui berapa besaran KH pada kabel yang akan kita gunakan, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu pada daya listrik yang ada di rumah kita. Tadi contohnya daya listrik yang ada di rumah kita 1300 PA. Kita harus mengkonversi terlebih dahulu daya tersebut ke ampere. Atau kita harus mencari terlebih dahulu berapa besaran arus listrik untuk daya 1300 PA. Caranya seperti berikut. Untuk daya listrik yang terpasang di rumah sebesar 1300 PA, kita bagi dengan tegangan listrik yang ada di rumah, yaitu sebesar 220 volt, sama dengan 5,9 ampere. Kita bulatkan menjadi 6 ampere. Setelah itu kita hitung berapa besar wattnya. Untuk penghitungannya yaitu tegangan listrik 220 volt dikali 6 ampere. Ampere yang kita dapat dari perhitungan daya tadi. Setelah itu dikali cos P, yaitu 0,8. Untuk hasilnya sama dengan 1056 watt. Kita sudah tahu berapa besar ampere untuk daya 1300, dan untuk watt listriknya juga kita sudah tahu. Sekarang kita cari tahu berapa besaran KH untuk kabel yang akan kita gunakan pada instalasi itu. Untuk perhitungannya seperti ini. Sesuai dengan rumus KH pada puil, arus listrik nominal dikali 125%. 125% ini adalah nilai safety faktornya. Berarti untuk perhitungannya seperti ini. 125% dikali 6 ampere. 6 ampere ini dari arus daya 1300 PA tadi. Jadi 125% dikali 6 ampere sama dengan 7,5 ampere. Berarti untuk besaran KH kabel yang akan kita gunakan sebesar 7,5 ampere. Sekarang kita lihat atau mengacu ke tabel KH pada puil. Kita coba lihat pada tabel KH-nya. Untuk besaran KH 7,5 ampere, luas penampangnya berapa milimeter. Jika kita lihat pada tabel KH untuk 7,5 ampere tidak ada. Jadi kita gunakan KH di atas 7,5 ampere saja, yaitu 18 ampere. Untuk 18 ampere berapa luas diameter penampangnya? Kita bisa lihat di sini untuk 18 ampere luas penampang diameter kabelnya 1,5 mm. Jadi untuk kabel yang kita gunakan atau kita pakai untuk instalasi listrik rumah tersebut, kita bisa menggunakan kabel jenis NYM dengan luas penampang diameter kabelnya 1,5 mm persegi. Oke, jadi seperti itulah perhitungan atau cara mencari tahu berapa besaran diameter penampang kabel yang akan kita gunakan jika kita ingin memasang instalasi listrik di rumah kita. Mungkin dengan melihat video ini sahabat elektrik jadi paham apa itu KH pada kabel listrik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat elektrik semua. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol loncengnya, dan bagikan video ini ke semua sahabat elektrik yang membutuhkan. Seperti biasa, terima kasih telah menonton. Salam elektrik.